لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Akhlaq yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita untuk tahadus bin nikmah, memperbarui syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan tahadus bin nikmah ini kita semuanya istiqomah sebagai orang Islam untuk bertakwa yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita semuanya dari jahiliyah Yaman yang kebodohan menuju keislaman yang benar, yaitu agama Islam. Mudah-mudahan kita ini istiqomah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak sekalian hormati, melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang bab menjaga kebiasaan amal baik. Dan menjaga kebiasaan amal baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ar-Ra'd ayat 11. Terus diawali bab menjaga kebiasaan amal baik ini dengan surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha, situ sesungguhnya Allah, kan begitu. Kalau kita pahami di situ ada harfu takkid, huruf untuk menguatkan. Apa itu maksudnya? Allah ini benar-benar berfirman. Jadi teman. Allah wis temen. Sungguh. Mulane artinya sesungguhnya. Nah, wis Allah wis temen, sungguh bener. Tinggal kula panjenengan niki sebagai orang yang beriman, bagaimana memanai kesungguhan Allah dalam firman itu. Itu namanya harfut takkid itu. Makanya artinya biasanya sesungguhnya. Dan kemudian di situ ada namanya ismu inna. Ismu inna itu artinya huruf setelah inna gitu biasanya.
Itu dalam nahwu shorof itu begitu namanya. Lah, sesungguhnya Allah. Apa itu maksudnya? La yughayyiru ma biqaumin. Allah itu la itu harfun nafi namanya. Tidak. Yughayyiru, merubah. Berarti di situ sak temene Allah itu tidak merubah. Ma biqaumin, ma di situ objek, opo ae, apa saja. Biqaumin, terhadap suatu kaum. Nah, kalau bahas kaum berarti manusia. Boten hewan. Dados sing dibahas di sini adalah kaum, yang dimaksud kaum itu sekelompok manusia. Dados sesungguhnya Allah itu tidak akan merubah suatu kaum. Dalam arti apa? Kaum di situ manusia. Kalau diartikan dari segi ekonomi, ngapunten ekonomi, kepingin kaya tapi kok diem saja nggak mau kerja. Jare wong Jawa mbiyen apa Pak? Natangi, nah esuk-esuk engko rezekine kecucuk PT. Waya yang kerja sik mbangkong mawon. Ya rezekine kecucuk PT. Padahal PT iku wis sobakan mau bakwiron ketukuk ngoten to. Injing-injing niku. Nah, ini kalau diartikan dari segi ekonomi untuk mencari nafkah maisha. Nah, apa artinya? Allah ini tidak akan merubah suatu kaum dari segi hal apapun, hatta sehingga yughayyiru ma. Nah, sekarang di situ Allah kalau pakai yang pertama tadi yughayyir, karena Allah yang merubah dan tidak merubah. Sekarang siapa yang mau merubah? Di situ ada wawul jamiyah namanya. Hatta yughayyiru. Nah, sehingga kaum itu tadi mau merubah apa saja yang ada dalam dirinya itu bi anfusihim, dengan jiwa mereka. Artinya, jadi kalau toh Allah itu tidak akan merubah, kalau toh manusianya sendiri itu mau merubah. Nah, di situ ada yughayyiru, wawul jamiyah namanya, pakai hum itu. Jadi mereka ini, kaum ini, kita semua ini kalau mau merubah, ya Allah akan merubah. Tapi kalau orangnya kok diem saja nggak mau berubah, ya Allah ya diem saja. Begitu. Nah, ini kalau kita artikan, kalau dari segi ekonomi tadi begitu, ya toh. Kalau dari segi politik, berarti ngomong kekuasaan, ya begitu itu. Sering saya terangkan banyak banget. Kalau ngomong Sidoarjo ya pemilihan pilkada. Kalau ngomong provinsi berarti pilihan gubernur, begitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kita semuanya ini diberikan Allah yang namanya hati, kolbun itu. Makanya doa kita apa? Ya Allah ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hatiku ala dinik, atas agamamu, wa ta'atik, dan taat kepadamu ya Allah. Itu hati.
Yang kedua, Allah ngasih akal. Akal ini dinamakan apa? Manusianya untuk selalu memfungsikan akalnya. Makanya manusia identik dengan berakal. Kita Pak, Bu, ngapunten. Otak kita itu bentuknya sama dengan hewan. Jenengan yang mboten percaya, jenengan buka niku kalau to kepalanya kambing, sapi ketika kurban itu bentuknya ya gajah ngoten niku. Lah manusia bentuk otaknya ya sama dengan hewan tadi. Tapi Allah ngasih fungsi terhadap cara kerja otak. Itu namanya akal. Nah, otak manusia itu berfungsi kerjanya namanya berakal. Tapi kalau hewan tidak dikasih fungsi kerja oleh Allah otaknya, maka tidak berakal. Lah, sehingga disinilah manusia itu bedanya dengan hewan. Kalau seandainya hewan itu otaknya dikerja, ada fungsi kerjanya, ya mungkin sama seperti kita, sekolah, cari kerja, begitu. Nah, sehingga di Al-Quran berapa banyak itu Allah mengingatkan afala ta'qilun. Bukankah kalian semua itu diberikan akal? Nah, jadi disinilah Allah ini memberikan fungsinya terhadap cara kerja otak itu namanya akal. Lah dengan akal itu manusianya itu berpikir. Nah kalau sudah berpikir harus disetir namanya hati. Oh hati itu. Makanya Rasulullah nanti bilang itu man istada ilman walam yasdadudan lam yasdad minallahi illa budan. Siapa saja yang bertambah ilmunya gitu, tapi tidak bertambah hidayah petunjuk dari Allah, maka tidak akan bertambah gitu ilmu hidayahnya tadi, tapi malah jauh dari hidayahnya illa bu'dan, tambah jauh. Gampangan yang ngeten, sederhana. Akalnya pinter, tapi hidayah petunjuk dari Allah nggak ada. Maka apa? Pinternya tadi akan minteri orang. Akalnya tadi akan ngakali orang. Jadi apapun selalu kepengen apa Pak? Bu? Bati tok. Pokoknya apa carane? Bati. Musim ngeten niki iku mestine prihatin. Yo cek kober ndelek bati. Musibah yo apa carane nggawa berkah ngono akhirnya. Nah itu namanya manis data ilman walam yastadutan lam yastad minallahi ila budan. Nah, konteks ayat ini Bapak Ibu membiasakan amal baik ini artinya ayo membiasakan kebaikan, tapi ada usaha manusianya dulu. Seperti tadi, kepengen kaya, mendapatkan rezeki, mesti ini bekerja, tapi bangkong, bubuk, tidur waktunya kerja, mana mungkin. Makanya dinamakan ada proses merubah untuk kebaikan. Tapi jangan diartikan merubah dalam konteks, mohon maaf, kemungkaran, kejelekan. Kepengen kaya langsung nggak mau kerja langsung apa Pak? Bu, ngerampok, mencuri, ya kan? Begitu. Loh aku nggak mencuri Pak. Aku nggak mencuri Pak Ustadz. Nah, kok begitu? Saya hanya korupsi.
Loh, ayat korupsi di Al-Quran itu nggak ada. Yang ada itu apa? Mencuri. Kalau saya mencuri baru kena ayat itu. Tapi kalau saya korupsi kan enggak. Nah, korupsi kan bahasa sekarang. Nek mbiyen zamane Rasulullah namanya mencuri. Wasyariku wasyarikatu faqtau aydiyahuma. Pencuri laki maupun pencuri perempuan wajib dipotong tangannya itu. Lah, saking pinternya manusia akalnya tadi sehingga konsepnya bukan mencuri lagi tetapi korupsi berjamaah lagi. Nah, begitu. Jadi akhirnya apa? Bukan mengambil tapi bondo tanda tangan tok. Sek selesai. Nanti janjian di luar gedung selesai. Begitu. Nah, maka ayat ini ayo kita terjemahkan seperti judulnya tadi apa? Menjaga kebiasaan amal baik. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum dalam konteks kebaikan sehingga orangnya, kaumnya itu mau merubah dirinya sendiri dalam arti kebaikan. Jangan diartikan mohon maaf kemungkaran, kejelekan seperti apa tadi? Merampok dan lain sebagainya itu. Baik. Selanjutnya masih dalam ayat itu surat An-Nahl ayat 92. Wa qala Allah Ta'ala wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan wanita yang mana naqadat ghazlaha, yang menguraikan benang-benangnya, mim ba'di quwwatin, yang mana benang-benang tadi sudah dipintal dengan kuat, wis diikat, angkasa, menjadi cerai-berai kembali. Artinya apa? Ayat ini begini. Jadi jangan seperti perempuan itu, ya toh, yang mana menguraikan benang-benang rambutnya, wis digelung, wis diikat rapi, sedap dilihat, ngoten, simbol kecantikan, kebaikan. Manten-manten apa? Diurai lagi, dicerai-berai, diruwarawe, sehingga apa? Seperti orang gila. Artinya apa? Gelung nih lho, gulung, ngikat itu baik. Simbol kebaikan, kerapian, kesatuan, persatuan dan ngoten. Kemudian kalau sudah dicerai berai dibuka sehingga mawut-mawut, kaya mie mawut ngoten niku. Ya toh? Nah, kaya mie mawut akhirnya. Nah, nek gelung apik. Nah, mulanya dicerai berai, maka lihat, mohon maaf, wanita itu kalau tengkar, mbone saiki, Pak. Bu. Nek biyen jenengan lihat, iku mesti jambak-jambakan. Mari petan-petanan ngoten niku, ya toh, rapi, jejer wong telu ngoten niku, gelut eker, jua mbak jambakan. Akhirnya apa? Bercerai-berai. Kutune tumoy rontok nisan. Nah, ini simbol, artinya apa? Kalau sudah bercerai-berai begitu, mawut-mawut, rambutnya acak-acakan. Dan mestinya rapi, nggak jadi rapi sehingga acak-acakan. Nah, ini simbol bahwa ibu-ibu, ngoten, simbol. Kenapa kok sampai perempuan tadi dia diterjemahkan oleh Allah di sini dalam konteks untuk memberikan contoh buat kita semuanya. Yang kebaikan tadi digelung dulu, ngapain kok diurai kembali sehingga maut-maut itu tadi. Nah, ini
Kemudian surat Al-Hadid ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Lah, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya min qablu itu. Fatola alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka menjadi keras. Apa maksud ayat itu? Kita semuanya, ya dong, jangan seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan ahlu kitab. Dalam konteks kita di situ, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Zabur, Taurat, kemudian Injil. Lah, jadi manusia itu, kaum itu, kalau toh belum diberikan Alkitab, ya uripnya itu ngawur, tidak terarah, nggak ada pedoman al-qanun namanya, nggak ada pedoman kitabnya itu, nggak ada pedoman hidup, nggak ada dasar hidup, nggak ada landasan hidup. Dan kemudian faqala alaihimul amad, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Jadi seakan-akan orang itu sudah lalai akan, mohon maaf, hidayah. Lah, apa artinya? Kita ini selalulah mengkaji kebiasaan amalan yang baik. Kalau nggak dikaji amalan-amalan yang baik lewat Alkitab seperti Al-Quran ini, maka hati kita akan keras. Hati keras, pikirannya kalut, nes kalut dadi kolot. Hatinya keras, ngurusi apa-apa emosian saja. Lah, sama seperti kita loh Bapak Ibu, ngapunten. Kita ini setiap hari makan minum. Seandainya nggak makan minum ya apa kira-kira itu? Ya lapar, nes lapar, gawone emosi. Kecuali puasa ada diniati. Itulah bedanya orang menahan lapar ketika puasa sama orang menahan lapar karena tidak puasa. Beda. Menahan lapar karena puasa ada niatannya. Sehingga apa? Yu'awwidu as-sabra namanya dalam kitab Minhajul Muslim itu. Apa? Membiasakan sifat sabar. Tapi kalau lapar tidak waktu puasa, bawanya emosi dan kepingin makan terus. Nah, maka kalau kita tidak makan sehari 3 kali, ngirit ono sing 2 kali, ya kan? Bagaimana kalau tegak dari makan? Makan lapar dan hatinya akan keras. Lah, itu kalau dalam arti kebiasaan yang baik dari segi makan. Apalagi kita ini dalam beribadah. Maka sholat 5 waktu itu adalah ukuran kewajiban yang mana itu wajib dilakukan batas minim. Kalau kepengen tambah, maka ditambahi dengan sholat sunnah. Nah di sini artinya apa? Dengan sholat 5 waktu itu
kebiasaan yang baik kita lakukan, maka minimal dengan 5 waktu tadi kita mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, itu tadi. Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Alladzina amanu wa amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Surat Ar-Ra'd ayat 28-29. Artinya apa? Bahwa kita semuanya, biar hati kita tidak keras, maka selalulah ingat Allah dengan zikir. Begitu. Kemudian menjaga kebiasaan amal baik dalam surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ra'auha haqqa riayatiha. Kata Allah, maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Artinya apa? Melakukan kebaikan, kalau toh kita tidak memelihara dengan sebaik-baik hakto, kesungguhan, dengan sesungguh-sungguh memelihara terhadap kebiasaan yang baik, bahasa agama namanya Bapak istiqomah, maka akan terjadi tidak kebaikan dalam konteks. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.